Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah bab 1 tentang surah Al-Fatihah. Pak Guru yakin anak-anak pasti sudah hafal surah Al-Fatihah. Mengapa? Karena surah Al-Fatihah sering kita baca setiap kita melaksanakan ibadah sholat. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan pembacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, surah Al-Fatihah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama tentang lafal surah Al-Fatihah. Yang kedua, arti dari surah Al-Fatihah atau terjemahan dari surah Al-Fatihah. Adapun yang terakhir, penjelasan dari surah Al-Fatihah, penjelasan atau kandungan dari surah Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, marilah kita masuk pada materi yang pertama, yaitu lafal surah Al-Fatihah. Pada awal pelajaran ini, marilah kita buka surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan bagian dari surah yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan surah Al-Fatihah merupakan awal dari Al-Quran, merupakan awal surah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita akan mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rukun salat, yang artinya surah yang wajib dibaca dalam setiap kita melaksanakan ibadah salat. Kalau kita melaksanakan salat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Membaca Al-Quran termasuk ibadah. Setiap huruf akan mendapat pahala. Setiap huruf yang kita baca akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah kita mulai untuk membaca surah Al-Fatihah. Membaca Al-Quran harus dilaksanakan dengan tartil. Membaca Al-Quran harus dibaca dengan tartil dan dibaca dengan murattal. Tartil berarti membaca dengan perlahan-lahan. Sedangkan murattal berarti membaca dengan suara yang nyaring dan suara yang merdu. Oleh karena itu, marilah anak-anak ikuti pembacaan dari kami, dan setelah itu kita baca berulang-ulang. Anak-anak, tirulah kami dalam membaca surah Al-Fatihah tersebut. Sekarang marilah kita mulai membaca surah Al-Fatihah. Tapi jangan lupa ya, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah atau surah-surah yang lain dalam Al-Quran, hendaknya diawali dengan membaca ta'awudz atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baiklah, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, sudah bisakah kalian membaca surah Al-Fatihah? Jika kalian sudah bisa membaca surah Al-Fatihah dengan lancar, dengan bagus, dengan tartil, dengan suara yang merdu, lanjutkan dengan menghafalnya. Bagaimana caranya anak-anak? Teruslah dibaca surah Al-Fatihah tersebut. Teruslah diulang-ulangi sampai kalian hafal. Setelah itu kemudian lanjut pada ayat yang berikutnya. Diulang-ulangi sampai hafal ayat tersebut. Setelah itu pindah pada ayat yang selanjutnya. Diulang-ulangi lagi. Diulang-ulang sampai hafal. Kuncinya bacalah berkali-kali agar bisa hafal. Semakin sering mengulang akan semakin cepat menghafalnya. Baiklah anak-anak, sekarang kalau anak-anak sudah hafal surah Al-Fatihah, sudah bisa membaca dengan lancar, bahkan sudah hafal surah Al-Fatihah tersebut, sekarang kita menginjak pada materi yang selanjutnya, yaitu mengartikan surah Al-Fatihah atau menerjemahkan surah Al-Fatihah. Mengartikan atau menerjemahkan surah Al-Fatihah merupakan cara kita untuk memahami isi Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita terjemahkan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah menerjemahkan Al-Quran untuk kita semua adalah cara untuk kita mengetahui isi atau tujuan dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu terdiri dari bahasa Arab, sedangkan kita berbahasa Indonesia. Maka kita terjemahkan kepada bahasa Indonesia supaya kita mengetahui apa tujuan atau isi atau pengertian dari surah Al-Fatihah tersebut. Oleh karena itu, marilah kita mulai dengan menerjemahkan surah Al-Fatihah dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan arti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita dalam melaksanakan sesuatu, hendaknya kita awali dengan pembacaan basmalah. Setiap kita melaksanakan apapun, asalkan pekerjaan itu bukan pekerjaan yang kotor, bukan pekerjaan yang jelek, maka hendaknya kita awali dengan pembacaan basmalah. Yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Penjelasan dari ayat ini
adalah mengajarkan kepada kita supaya kita selalu memuji, selalu bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah telah memberikan nikmat, beberapa nikmat kepada kita, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat kesempatan, termasuk nikmat lagi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah, paling sedikitnya dengan membaca kalimat tersebut, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang mempunyai sifat yang maha pengasih dan maha penyayang. Oleh karenanya kita diajak untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Ayat yang selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maaf, ayat yang selanjutnya, Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang memiliki hari pembalasan. Maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari pembalasan tersebut. Ayat yang selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu menyembah kepada Allah. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah juga kita meminta pertolongan. Kita dilarang menyembah selain Allah. Kita dilarang untuk mempercayai Tuhan selain Allah. Oleh karena itu, pekerjaan termasuk ibadah menyembah kepada selain Allah merupakan pekerjaan yang syirik, merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ayat ini mengajarkan juga kepada kita agar kita selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang sesat. Oleh karena itu, selalulah kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikitnya setiap kita melaksanakan sholat, paling sedikitnya dalam sehari semalam 17 kali. 17 kali kita meminta hidayah, meminta petunjuk, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu melaksanakan sholat fardu. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita meminta hidayah, tambahan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita pindah pada materi yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu memahami isi kandungan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Disebut Al-Fatihah
Kenapa disebut Al-Fatihah? Karena berada di permulaan Al-Quran. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Fatihah juga termasuk golongan dari surah Makkiyah. Kenapa termasuk golongan Al-Makkiyah? Karena surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Dan surah Al-Fatihah juga disebut Ummul Quran. Selain dinamakan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ini juga dinamakan Ummul Quran. Kenapa demikian? Yang artinya induk Al-Quran. Mengapa dinamakan Ummul Quran? Karena isinya mencakup seluruh isi Al-Quran. Kandungan dari Al-Fatihah itu mencakup seluruh isi Al-Quran. Dan yang seterusnya, selain dinamakan surah Al-Fatihah, surah Ummul Quran, Al-Fatihah juga dinamakan As-Sab'ul Masani. Dinamakan As-Sab'ul Masani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Mengapa? Karena selalu dibaca di dalam sholat pada setiap rakaat. Oleh karena itu, surah Al-Fatihah harus dibaca dalam setiap sholat. Tidak boleh ditinggalkan. Apabila ada orang yang melaksanakan sholat tapi tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholat orang tersebut tidak sah. Baiklah, beberapa isi dan kandungan dari surah Al-Fatihah. Di antaranya yang pertama tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa segala puji dan ucapan syukur atas sesuatu nikmat yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum-hukum dan pelajaran, yaitu jalan kebahagiaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kisah para nabi dan kisah umat terdahulu yang mendapatkan kenikmatan dan kisah umat terdahulu yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa penjelasan dari surah Al-Fatihah. Kesimpulannya, surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Fatihah mempunyai arti pembukaan. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu dinamakan surah Makkiyah. Nama lain dari surah Al-Fatihah, Ummul Quran, yang mempunyai arti induk Al-Quran. Surah Al-Fatihah juga disebut As-Sab'ul Masani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang ketika melaksanakan sholat. Sholat tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Beberapa pokok kandungan dalam surah Al-Fatihah: keimanan kepada Allah, hukum-hukum dan pelajaran, kisah para nabi dan kisah umat terdahulu. Demikianlah pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.